Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TAM TV. Nah, terkait perbincangan kita tadi, saya pengen tahu nih Bang, terkait bagaimana antusiasme peserta saat sudah berada dalam rangkaian kegiatan Puspa Nasional 2016 yang lalu. Iya, sepanjang pengamatan saya, peserta sangat antusias. Ya, pertama kalau dalam pengamatan saya itu karena memang kami mendesain acara itu lain dari yang lain, tidak seperti layaknya acara-acara yang dilakukan oleh pemerintah, karena ini sebenarnya mayoritas audiensnya atau pesertanya adalah dari kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat, maka kami setting sedemikian rupa sehingga menarik ya. Satu contoh misalnya, biasanya kalau kegiatan itu pembukaan di awal, itu kami taruh pembukaan di akhir, ya kan. Kemudian ada sesi-sesi yang menarik. Tadi biasanya kalau acara semacam workshop, seminar itu ada paparan beberapa narasumber duduk kaku ya seperti itu. Tapi tidak, ini walaupun ini sesinya juga namanya paparan, tapi paparan mereka jalan di panggung, kemudian interaktif, kemudian ada sesi yang menarik juga tadi sudah disampaikan pecah kuca. Jadi teknik memaparkan lewat foto-foto yang ditampilkan. Dia cuma ditampilkan foto aja. Iya, foto dia bercerita. Dia bercerita sehingga tidak membuat jenuh pendengar, tidak membuat jenuh peserta gitu ya. Karena yang ditampilkan foto-foto yang menarik dan memang kami awali dengan coaching terlebih dahulu ya. Ini gambar-gambar yang dipilih mana saja yang tepat. Kami hanya mengarahkan ke peserta pecah kucanya agar apa yang disampaikan itu sesuai dengan tampilan di gambar. Kemudian itu yang menarik. Kemudian ada kunjungan lapangan, ya. Bayangkan ada 10 lokasi yang dikunjungi dan 10 lokasi itu sangat inspiratif. Jalan-jalan dong berarti pesertanya. Iya, jalan-jalan boleh dibilang jalan-jalan, jalan-jalan yang mendidik gitu, edukatif ya. Dia di sana melihat satu aktivitas yang dilakukan oleh komunitas, aktivitas yang dilakukan oleh lembaga masyarakat yang terkait dengan perempuan dan anak. Itu yang membuat kami pikir peserta sangat antusias, sangat bersemangat untuk mengikuti Puspa. Dan itu saya dapatkan juga komen-komen dari mereka, wah mantap Pak, acaranya lain dari yang lain, tidak seperti biasanya, seperti itu. Dan atas dasar itu mungkin mudah-mudahan pelaksanaan Puspa 2017 paling tidak selevel dengan 2016 gitu ya. Nah, itu kan kata pihak penyelenggaranya nih pemirsa. Iya dong, bener kan Bang, kata penyelenggaranya seperti itu dari Kementerian PPA ini. Nah, kalau dari Mbak sendiri yang waktu itu adalah peserta, kira-kira bener nggak yang diomongin Bang Ihsan ini? Ya, baik. Sangat benar sekali Mbak. Jadi pemirsa, saya pertama kalinya ikut acara seperti ini. Karena saya dosen, jadi benar tadi kata Pak Ihsan. Mungkin pada saat di perjalanan mau ke sana, mungkin Mbak berpikirnya paling kayak Lokakarya ya? Iya begitu, model-model workshop seperti itu. Nah tapi ternyata setelah saya mengalami sendiri, itu benar-benar luar biasa. Memang beda dari yang lain. Lalu apalagi yang untuk sesi pecah kuca, jadi kita bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh inspirator dari seluruh Indonesia. Itu juga bagi kami itu satu masukan yang sangat berarti, bisa memperluas wawasan kami dan juga menjadi wadah untuk jejaring kerjasama. Gitu. Nah, selama waktu Mbak mengikuti acara tersebut, kira-kira dari berapa banyak inspirator itu terkait hal apa yang membuat Mbak, menurut Mbak itu paling menarik? Oh ya, kalau saya jelas tentang anak. Jadi ada satu inspirator yang membuat saya menangis saat itu. Kok nangis? Iya, jadi saya menangis yang pertama bahagia melihat inspirator yang ternyata itu kita harus bangga nih Pak, Mbak, dengan anak Indonesia. Jadi masih muda, kalau saya nggak salah masih kuliah kalau nggak salah waktu itu. Jadi satu sesi dengan saya di Pecah Kuca satu ruangan, tampil terakhir kalau nggak salah. Nah itu masih muda seperti itu, sudah melakukan hal yang sangat menggugah, lalu bercerita tentang
anak jalanan, mereka ada rumah singgah, ada pendidikan, donasinya luar biasa banyak. Jadi saya di satu sisi bahagia, menangisnya itu karena bahagia, dan kedua juga menangis ketika ditampilkan foto-foto tentang anak-anak jalanan itu, karena saya seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak dan sedang mengandung anak kelima. Jadi ketika berbicara tentang anak itu sangat menyentuh hati kita sebagai seorang ibu dan juga perempuan. Nah, kalau Mbak sendiri nih, kan pemirsa yang ada di rumah nih pengen tahu nih Mbak, gimana sih? Itu kan diseleksi ya Bang ya, dari puluhan peserta inspirator itu, salah satunya Mbak terpilih. Ini Mbak ngangkatin tentang apa sih? Oh iya, kalau saya kemarin, saya berkecimpung dalam bidang perempuan dan anak itu sudah 11 tahun. Waduh. Jadi sejak 2006, nah ketika ada resume yang harus saya isi, itu diminta kalau nggak salah benar ya Pak, 3 tahun terakhir ya. Jadi saya ambil yang 3 tahun terakhir yang sudah kami lakukan, saya secara pribadi dan juga teman-teman yang berada dalam lembaga saya kebetulan juga Ketua Pusat Studi Gender dan Anak STAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Nah jadi kami membina bekerja sama dengan yayasan yang ada di Bangka Belitung, khususnya Yayasan As-Soleha. Nah, Ibu Lailatul Soleha untuk membina napi-napi perempuan, mantan napi. Nah, kebetulan saya juga punya teman yang pernah ada di dalam, saya berkunjung, jadi sedikit banyak teman saya sudah berbagi pengalaman bagaimana rasanya jadi napi perempuan dan bagaimana menjadi mantan napi. Nah, saya sesuai kapasitas saya akademisi, kami membantu dengan tenaga dosen-dosen bekerja sama memberikan pembinaan akhlak mental dengan untuk yang mantan napi perempuan dan anak. Itu salah satunya saja yang saya ambil yang kerjasama kami. Kebetulan karena saya juga dosen di bimbingan dan penyuluhan Islam, jadi pembinaan mental itu salah satu wadah yang paling tepat. Kalau bidang garapan kami sebenarnya banyak, tapi saya ambil kemarin untuk itu yang pembinaan mantan napi. Nah, berbicara tentang manfaat nih Bang, mungkin selaku pihak penyelenggara, Abang bisa mengatakan bahwa nanti manfaatnya itu mengetahui arah dan program unggulan pemerintah pusat dan daerah, kemudian juga peserta dapat berdialog lebih jauh dengan pemerintah, berkenan dengan peluang kerjasama dan kolaborasi program, kemudian juga peserta dapat memaparkan pengalaman dan inovasi terbaiknya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama pertemuan, kemudian juga terakhir peserta dapat terlibat aktif untuk memperkuat partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak melalui rencana aksi bersama. Itu secara konsepnya kan Bang, yang Abang jelasin. Nah, sebelum ke Abang, saya mau ke Mbak Tika dulu nih. Itu kan konsepnya Mbak. Kalau menurut Mbak sendiri yang menjadi peserta, apa benar ini manfaatnya ini? Oh, sangat luar biasa manfaat. Jadi saya merasakan dampak dari Puspa Nasional itu secara pribadi. Ketika kita namanya manusia ya Mbak pemirsa, pasti ada masa-masa ketika kita merasa kok yang kita lakukan ini sepertinya mungkin ada yang menganggap remeh atau mencibir, tapi ketika sudah ikut di nasional, saya melihat apa yang telah melakukan, kok rasanya yang saya lakukan, yang kami lakukan dari lembaga kami itu kayaknya belum apa-apa, dan melihat itu kami menjadi semakin terpacu. Saya selalu punya slogan yang selalu saya bawa dari dulu sampai sekarang. Kalau terkait perempuan dan anak itu, slogan saya 2. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya, gitu. Benar. Nah, kita kembali ke Bang Ihsan nih Bang. Dari manfaat yang sudah saya paparkan tadi, kemudian dibenarkan pula oleh Mbak Tika. Sekali lagi sebenarnya tujuan utama dari Temu Nasional Puspa ini sendiri? Ya, tadi mungkin kalau untuk tujuan sudah sedikit disinggung, tapi mungkin hanya ingin memperjelas. Tujuannya adalah pertama, menggalang partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama ikut terlibat dan peduli terhadap isu-isu perempuan dan anak gitu ya. Dan saya yakin lembaga masyarakat sudah melakukan sesuatu ya. Alangkah baiknya dan alangkah dahsyatnya apabila kita berkolaborasi baik antar
kami, Kementerian PPPA, Dinas PPPA di Provinsi Kabupaten Kota dengan lembaga masyarakat atau sesama lembaga masyarakat. Itu akan mempercepat. Jadi sebenarnya Temu Puspa itu dalam rangka mempercepat pada akhirnya, tujuan akhirnya mempercepat pencapaian 3N itu sendiri, gitu ya. Kalau misalnya diprediksi untuk mengakhiri kekerasan, misalnya katakanlah misalnya kalau kita gigih bersungguh-sungguh, tapi kita lakukannya hanya sendirian, mungkin pencapaiannya hanya 10 tahun. Tapi ini dengan berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat itu akan kita persingkat. Nah, dan kita akan mempercepat pencapaian tujuannya. Iya. Gitu. Nah, satu hal lagi nih Bang yang terlewatkan oleh saya. Ini untuk seluruh Indonesia sudah terjangkau belum Bang? Apa masih ada provinsi-provinsi di Indonesia ini yang belum ada Puspa daerahnya dan harapan kedepannya untuk segera terbentuk? Iya, memang belum semua provinsi. Kalau untuk level Puspa daerah itu belum semua provinsi. Ya, tahun lalu hanya 4, ya. Kemudian tahun ini kurang lebih ada 15 provinsi. Dari 4 ke 15. Wow. Jadi tahun lalu itu karena jarangnya berdekatan dengan Puspa nasional, hanya 4 provinsi yang sudah siap. Kemudian tahun ini rencananya ada sekitar 15. Berarti partisipatifnya meningkat tajam itu Bang? Iya, jadi tidak dalam konteks kita ingin targetnya sih memang 34 provinsi sudah melaksanakan Puspa semuanya. Sebagai ajang ya, buat daerah itu sangat penting ya, sebagai ajang untuk mempersatukan dan menggalang partisipasi lembaga masyarakat di provinsinya masing-masing. Karena kalau tadi level nasional itu mengundang provinsi, ya seluruh provinsi. Kalau level provinsi adalah mengundang di samping provinsi yang bersangkutan, juga kabupaten kotanya. Nah, kabupaten kotanya ini terkadang left behind ya, artinya terkadang nggak kami bisa jangkau gitu ya. Jadi dengan adanya Puspa ini, mereka sangat bergembira sekali, merasa diperhatikan juga. Gitu. Iya. Nah. Kemudian ke Abang dulu Bang, caranya apabila ada inspirator yang mau ikut berpartisipasi nih Bang, pengen deh ikut di Puspa, itu caranya tapi bagaimana ya? Iya, siapapun silakan aja untuk menjadi peserta. Jadi ada dua hal yang dipisahkan di sini. Menjadi peserta adalah mereka dari komponen lembaga masyarakat ya, yang tadi saya sebutkan mitra-mitranya. Ada dunia usaha, media, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga masyarakat, kemudian ada akademisi, ada organisasi keagamaan. Sepanjang dari unsur-unsur tersebut silahkan aja menjadi peserta ya. Dan biasanya kalau kami, pengalaman kami tahun lalu tuh kami mempercayakan kepada dinas provinsi, ya, dinas PPPA provinsi untuk mencari 5 orang peserta dari lembaga masyarakat. Ya mungkin tidak bisa merepresentasikan seluruh komponen itu, cuman kami serahkan, kami percayakan kepada dinas untuk memilihnya. Tapi untuk menjadi inspirator itu ada seleksinya gitu ya. Seperti tadi apa sih yang mereka sudah lakukan selama 3 tahun terakhir gitu kan, inovasinya seperti apa gitu kan, kriterianya sudah kami sampaikan. Jadi atas dasar itulah kami memilih dan menseleksi calon-calon inspirator. Gitu. Iya, baik. Nah itu kata Bang Ihsan nih pemirsa. Nah kalau misalkan nanti untuk daerahnya pastilah pengen tahu kan kira-kira sekretariatnya di mana gitu kan Mbak ya. Nanti kita cari tahu pemirsa setelah jeda berikut ini.